Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Aziza, mahasiswa Politeknik Tek Riau, jurusan Sistem Informasi Generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini merupakan pertemuan kelima dari mata kuliah pemrograman framework, di mana kita akan membahas mengenai React routing. Jadi sebelum kita lanjut ke pemrogramannya, lebih baik kita mengenal dulu apa itu routing. Nah, jadi dalam aplikasi web, routing itu adalah proses untuk menentukan halaman mana yang harus ditampilkan berdasarkan URL yang dikunjungi pengguna. Tanpa routing, aplikasi web kita itu hanya menampilkan satu halaman statis. Nah, jadi di React sendiri adalah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna atau UI, dan karena React adalah single page application atau SPA, maka saat berpindah halaman tidak terjadi refresh penuh, melainkan hanya komponen tertentu yang berubah. Untuk mewujudkan ini, kita gunakan library dengan nama React Router DOM. Namun untuk untuk menggunakan library tersebut, kita akan menginstalnya di command prompt, dan kita pilih bagian ini, jenis command promptnya itu CMD atau command prompt. Ketikkan npm install react router dom 6 n6. Nah, kenapa kita di sini menggunakan n6? Karena n6 itu merupakan versi terbaru dari React Router DOM. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah terinstall React Router DOM-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian aset. Di dalam aset ini kita buat sebuah folder baru, di mana namanya itu adalah page, di mana kita dalam page ini akan membuat sebuah file, di mana namanya itu dashboard, product, dan juga user. Ketika sudah membuat page-nya, kita masuk ke salah satu file, misalnya dashboard, dan di dalam file dashboard itu kita export default function dengan nama dashboard, dan ini harus sama dengan nama filenya. Kita return welcome to dashboard, dan kita style menggunakan tailwind dengan teks 2XL dan paddingnya itu 4. Lanjut di bagian produk. Nah, di produk itu sendiri kita juga akan mengekspor default function dengan namanya itu produk, yang harus sama dengan nama filenya. Kemudian kita return manajemen product page. Lanjut ke user. Nah, untuk di user sendiri, mungkin ini saya komen terlebih dahulu. Nah, untuk user, lakukan export default. Lakukan export default function user, dan kemudian kita return user section. Selanjutnya kita akan pergi ke folder komponen, dan kita masuk ke bagian sidebar.jsx. Di sini kita akan melakukan modifikasi terhadap coding-codingnya, di mana kita akan melakukan penambahan variabel, yaitu base class dan juga active class, di mana untuk base class ini digunakan untuk kelas dasar untuk semua item menu, flex layout, padding, jarak, icon, dan teks, dan juga sudut menunya itu. Kemudian juga ada active class, di mana untuk menandakan jika halaman tersebut sedang aktif, maka akan berubah warna menjadi warna backgroundnya itu gray atau abu-abu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian menu login. Di menu login ini sendiri kita akan menambahkan sebuah navlink yang nantinya akan mengarahkan ke page login. Jika page-nya itu slash login, maka navlink-nya ini akan aktif. Navlink yang telah kita tetapkan itu akan aktif menjadi hover, background-nya itu abu-abu. Dan di sini kita gunakan untuk ikonnya itu kunci, Faki.
Dan lanjut juga untuk dashboard, apabila pad-nya itu mengarahkan ke slash dashboard, maka navlink-nya itu akan aktif, dan ketika kita arahkan kursor, maka hovernya maka backgroundnya itu akan berubah menjadi abu-abu. Dan begitu juga dengan user, ketika kita pad berada di slash user, maka navlink-nya itu akan aktif, dan juga ketika pointer atau kursor kita arahkan ke user, maka akan terjadi hover dengan background abu-abu. Nah, saatnya kita lanjut ke app.jsx, di mana di sini kita akan melakukan pemanggilan file ke dalam app.jsx yang telah kita buatkan di folder page seperti dashboard, produk, dan juga user. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pembuatan roots, dan juga di dalam roots itu ada root yang nantinya kita gunakan untuk memanggil elemen dashboard, dan juga elemen user, dan juga elemen produk. Ada hover dan active link ketika halaman itu dikunjungi. User section dan juga manajemen product page. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman params, di mana kita akan membuat sebuah file baru di dalam folder page, yaitu namanya products detail. Nah, di sini kita akan mengimport use params dari library React Router DOM. Kemudian kita ekspor di file function product detail, yang nama ini harus sama dengan nama file. Kemudian kita tetapkan const id sama dengan use param, yaitu parameter dinamis untuk mengambil atau menangkap nilai parameter dari URL. Kemudian kita return detail product dengan ID. Nah, jadi ini diambil dari variabel yang telah kita tetapkan. Kemudian jangan lupa di app.jsx kita lakukan pemanggilan elemen, yaitu dengan membuatkan root pad product /id untuk mengambil ID-nya. Kemudian dari elemen product details. Kemudian jangan lupa kita jalankan, kita lakukan aktifkan localhost-nya dengan mengetikkan npm run dev. Kita tunggu. Nah, kita running. Nah, sini kita lakukan /product, terus kita asal-asal. Maka akan menampilkan hasil detail produk dengan ID sjhdbw yang diambil dari URL. Nah, selanjutnya kita bakalan ke bagian nested routing. Jadi, nested routing itu merupakan routing besaran, di mana di sini kita akan membuatkan sebuah file di dalam file user, kita tambahkan div baru, di mana dalam div itu ada navlink untuk menuju ke profile dan juga setting. Dan di sini kita tambahkan outlet. Jadi outlet itu merupakan komponen khusus dari React Router untuk menampilkan konten child root. Dan kemudian di bagian app.jsx, oh ya, kan di bagian user tadi ada bagian profile dan juga setting. Nah, selanjutnya kita buat file untuk user profile dan juga user setting. Nah, dalam file user profile ini sendiri saya isi dengan penyapaan untuk diri saya sendiri, kayak halo Aziza, dan untuk user settingnya itu saya return ngapain Aziza, ada yang mau disetting. Nah, kalau sudah kita buat file untuk menuju ke profile dan juga setting, maka kita pergi ke app.jsx, di mana kita akan membuat root bersarangnya atau nested root di sini. Nah, ini saya komen dulu, buka komennya. Nah, di sini dalam root ada root lagi, itu namanya dengan nested root, di mana di root user kita tambahkan lagi root untuk mengarahkan ke pad profile dan juga setting.
yang diambil dari elemen user profile dan user setting. Dan pastikan untuk setiap routes yang kita lakukan di sini terimport dengan benar di bagian atas. Nah, ketika kita lihat hasilnya, maka tampilannya bakalan seperti ini. Halo Aziza, ketika saya klik profile maka tampilan seperti ini, dan ketika saya klik setting maka tampilannya bakalan seperti ini. Lanjut. Nah, lanjut kita bakalan ke navigasi programatik. Jadi, itu tuh merupakan redirect dengan JavaScript, di mana kita akan membuat file login, di mana di file login ini kita akan mengimport sebuah use navigate dari library Rotterdam, kemudian kita ekspor di functionnya itu nama login, kemudian kita buatkan variabel navigate menggunakan fungsi use navigate, kemudian kita buat function handlet login, kemudian kita navigate ke page not found, kemudian kita return login page, kemudian headingnya itu login page, dan kemudian ada button login. Ketika kita klik maka akan diarahkan ke not found. Dan jangan lupa di bagian app.jsx-nya kita buka ini, kita buatkan root path itu login dengan elemen login, kemudian kita buka root path slash bintang elemen not found page. Jadi misalnya nih kita use navigate tuh mana lagi? Use navigate ini digunakan merupakan hook untuk navigasi lewat kode. Kemudian ini ada ini namanya dashboard. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan user ke, jadi ketika diklik maka diarahkan ke halaman dashboard. Jika kita jalankan programnya, kita login maka diarahkan ke halaman dashboard. Selanjutnya kita masuk ke bagian latihan, di mana ketika kita lakukan login itu diarahkan ke halaman not found atau 404, kurang lebih tampilannya bakalan seperti ini. Nah, kurang lebih bakalan seperti ini kalau misalnya URL yang kita temukan itu tidak ada di page kita. Jadi untuk kodenya itu di bagian login, di sini kita arahkan ke not found, kemudian di bagian not found page, di sini kita buat sebuah kode baru, di mana kita akan mengimport React, use navigate, dan juga import image. Dan selanjutnya image ini untuk menampilkan gambar berikut, dan kemudian di sini kita buat variabel navigate dan juga handle back, dan kita arahkan ke dashboard ketika button dari dashboard ini ditekan, maka diarahkan ke dashboard. Kemudian kita return image dari hasil import yang telah kita lakukan. Kemudian kita ketikkan sedikit informasi, yaitu look like you've got lost. Kemudian kita buat button on click dashboard, hand on click back to dashboard. Ketika kita klik maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Di bagian app.jsx jangan lupa kita buat root baru, yaitu root path slash kemudian elemen navigate to not found root, not found page root, kemudian kita root path elemen 404 page not found. Ketika kita lihat hasilnya, maka ketika saya balik ke sini login, maka akan diarahkan ke halaman not found. Dan kita balik ke bagian back to dashboard, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Mungkin sekian hasil video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.